Nah saudara-saudara, dalam hidup ini kita mau belajar lagi dari Opa Abraham. Saya membaca Kejadian pasal 20, saya menemukan sebuah pelajaran yang luar biasa. Kalau membaca firman Tuhan dari pasal ke pasal, coba direnungkan. Karena setiap pasal itu memberikan pewahyuan tersendiri bagi saudara dan saya. Dan setiap kebenaran yang saudara temukan menjadi pewahyuan, itu akan memberikan rema yang akan menolong saudara. Dan hari ini saya mau mengajak Anda semuanya yang nonton dan yang barangkali mendengarkan lewat radio, jangan lupa catatan saudara. Kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-20. Saya akan mengajak saudara merenungkan kebenaran bahwa yang namanya dosa tidak kenal usia. Saya pikir kita mengucapkan sama-sama, yang namanya dosa tidak kenal usia. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-20, ada peristiwa di mana Abraham mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang dilakukan oleh Abraham, saya kurang tahu apakah Abraham tidak belajar 24 tahun sebelumnya, dia pernah mengajari istrinya untuk berdusta. Nah, kali ini Abraham punya alasan, saya tidak berdusta, memang dia benar-benar adik sepupu saya. Tapi para penafsir mengatakan di sini Abraham tidak belajar peristiwa yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ketika dia menghadapi masalah yang sama di Mesir. Kali ini dia berhubungan dengan Raja Abimelek. Saudara-saudara, mari kita akan membaca kisah ini di Kejadian pasal 20. Abraham pindah dari Mamre ke bagian selatan tanah Kanaan dan menetap di antara Kades dan Syur. Beberapa waktu kemudian ketika ia tinggal di Gerar, ia mengatakan bahwa Sarah istrinya adalah adiknya. Karena itu Raja Abimelek dari Gerar menyuruh utusannya membawa Sarah kepadanya. Nah, saudara-saudara, penafsir mengatakan pada zaman itu kalau ada raja mengambil istri itu tidak semata-mata oleh karena masalah birahi, tapi kadang-kadang masalah politik untuk memperkuat kerajaan dan sebagainya. Karena Sarah dipandang wanita yang strategis. Nanti ada penafsir yang mengatakan sesuatu yang berbeda, tetapi saya mau mengajak saudara-saudara melanjutkan. Pada suatu malam Allah menampakkan diri kepada raja itu di dalam mimpi dan berkata, engkau akan mati. Karena telah kau ambil wanita itu sebab ia sudah bersuami. Tetapi Abimelek belum sampai menjamah Sarah. Maka kata raja itu, Tuhan, saya tidak bersalah. Apakah Tuhan akan membinasakan saya dan bangsaku? Abraham sendiri mengatakan bahwa wanita itu adiknya. Dan wanita itu berkata demikian juga. Saya telah melakukan hal itu dengan hati nurani yang bersih. Jadi aku tidak bersalah. Maka Allah menjawab dalam mimpi itu, memang aku tahu bahwa engkau melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Karena itu aku telah mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku. Dan tidak kubiarkan engkau menjamah wanita itu. Tetapi sekarang kembalikanlah dia kepada suaminya. Suaminya seorang nabi. Dan ia akan berdoa untukmu supaya engkau tidak mati. Tetapi jika engkau tidak mengembalikannya, ingat engkau dan seluruh rakyatmu akan mati. Pelajaran pertama dari kisah ini, saudara-saudara, Abraham tidak belajar dari pengalaman yang lalu. Seorang penafsir mengatakan, he shows that it is all too easy to slip back into sinful habits. Abraham stumbled in a place he stumbled before. Jadi untuk jatuh kembali ke dosa yang sama itu mudah bagi kita. Yang namanya manusia, kita semua tidak peduli saudara-saudara, kita bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kadang-kadang kita malu dengan pepatah yang pernah saya baca yang mengatakan kuda tidak akan pernah jatuh nerjang palang pintu yang sama. Kuda tidak bisa. Tapi manusia masih bisa jatuh di dalam dosa yang sama. Ya kan? Udah dusta lagi, jatuhnya yang sama. Udah korupsi lagi. Ya kan? Udah berzina lagi. Jadi kadang-kadang
Dosa memang sulit saudara-saudara untuk diselesaikan ketika ada faktor utama yang namanya akar dosa itu belum diselesaikan. Nanti kita akan menemukan apa akar daripada kejatuhan Abraham. Saudara-saudara, instead of trusting God to keep his family together, he devised his own plan to do it. His plan will fail completely. Penafsir mengatakan seharusnya Abraham percaya berdasarkan pengalaman masa lalu. Harusnya dia lebih percaya kepada Tuhan daripada menggunakan rencananya sendiri. Karena faktor penyebab dua dosa ini sama, takut. Perhatikan baik-baik saudara, rasa takut adalah emosi tertua yang dimiliki oleh manusia yang membuat manusia jatuh dalam dosa dan menderita. Itu takut. Maka di Alkitab berkali-kali dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jadi coba mari kita cek baik-baik kalau kita mau menelusuri. Hampir semua kejatuhan kita, hampir semua dosa yang kita lakukan ada hubungannya dengan rasa takut. Karena takut tersaingi, takut merasa rendah diri atau direndahkan, saudara-saudaranya Yusuf itu bisa merencanakan yang jahat-jahat untuk Yusuf. Gara-gara mendengar mimpi itu. Iya kan? Takut. Karena takut pamornya turun. Seorang raja yang gantengnya bukan main, yang wajahnya pernah menjadi model man namanya Saul, paling ganteng. Dia bisa menghabiskan waktunya hanya untuk mengejar bawahannya yang namanya Daud. Karena takut. Saudara, karena takut, Petrus akhirnya menyangkali Tuhan Yesus. Karena takut miskin, orang bisa mengambil dan menghalalkan segala macam cara. Takut adalah akar dari segala macam persoalan rohani yang kita miliki. Dan kita semua punya masalah itu. Saya punya dan saudara juga punya. Takut ketahuan. Akhirnya saudara menyebarkan kebohongan. Jadi waspadai yang namanya takut. Kita semua punya, saya punya, saudara punya juga. Iya kan? Nah, Abraham takut mati lagi. Dia takut mati, maka dia menyuruh istrinya untuk berdusta. Mengaku bahwa dia bukan istrinya tapi adiknya. Nah saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan, dengar baik-baik, wanita-wanita, Sarah sudah umur tua. Ini setelah dia mendengarkan bahwa dia akan mendapatkan anak. Dia sudah lebih dari 80 tahun. Tapi wajahnya masih menarik. Jadi suami-suami yang punya istri cantik, bisa-bisa Anda hidup dalam ketakutan juga seperti Abraham. Sampai tua, saudara-saudara, ada yang menafsirkan karena dia sedang ada rejuvenation, dia sedang hamil. Kan dia baru saja mendengarkan kabar dari Tuhan yang mengatakan, hei tahun depan saya datang lagi, kamu akan hamil. Ini dalam proses kehamilan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, kita semua, saudara-saudara, kita belajar dari Opa Abraham. Age does not automatically sanctify us. Umur tidak otomatis mengkuduskan hidup Anda. Jangan pikir saudara-saudara umur tua kemudian, oh saya bebas dari dosa. Tahu umur saya? 90 tahun, saya tidak pernah berpikir buruk, saya tidak pernah iri hati, saya tidak pernah ngomong kotor, saya tidak pernah berpikir yang tidak. Saudara-saudara, tidak ada jaminan. Age does not sanctify us. Ingat baik-baik, orang-orang di umur tua yang akhirnya jatuh di dosa yang sama. Siapa dia? Daud. Di umur tua dia mengulangi kesalahan yang sama. Itulah sebabnya ini pelajaran bagi saudara dan saya untuk setiap hari belajar mengatasi rasa takut. Karena sumber dari semua masalah dalam hidup adalah rasa takut. Dan satu-satunya cara untuk saudara bisa menghilangkan rasa takut adalah menguatkan iman Anda.
keyakinan Anda. Saudara-saudara, dikatakan di sini, instead of trusting God to keep his family together, he devised his own plan to do it. Abraham tidak lagi mengandalkan 100% kepada janji Tuhan. Mungkin karena terlalu lama, sudah 24 tahun dia menunggu terlalu lama. Nanti ada kalimat yang sangat-sangat tidak baik yang diucapkan oleh Abraham. Nanti saya akan mengungkapkan itu. Tapi saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa sebelum Anda membebaskan dirimu dari ketakutan-ketakutan yang bisa menjadi pendekte kelakuan saudara, saudara tidak akan bebas dari dosa. Hampir semua kejatuhan dimulai dari keraguan terhadap firman Tuhan. Dan keraguan adalah suasana atau lahan paling empuk untuk dicobai dan dijatuhkan oleh iblis. Maka iblis mendatangi Hawa, masih ingat? Apa yang dikatakan Allah kepada kamu tentang buah itu? Oh, kamu kalau makan kami pastinya dihilangi. Kalau kami makan buah itu kami akan mati. Ada penafsir yang mengatakan Hawa ragu-ragu dengan kalimat itu, maka kata pasti yang diucapkan oleh Allah di awal pada waktu Allah mengatakan kepada Adam, kata pasti itu dihilangkan oleh Hawa. Jadi ketika Anda meragukan kepastian atau tidak punya kepastian, Anda akan hidup dalam keraguan. Saat Anda hidup dalam keraguan, Anda mudah dijatuhkan. Anda yang sering mempertanyakan firman, waspadai sikap Anda. Iya kan? Ketika firman dipertanyakan, apa benar? Ini kan perjanjian lama yang mengatakan aku membenci perceraian. Aku membenci pengkhianatan. Ini kan di dalam kitab Maleaki, ini kan zaman dulu. Zaman sekarang kan Tuhan tahu situasi lah. Iya kan? Kalau tetangga kanan, depan rumah, belakang, kiri di kantor, di pelayanan, ada orang-orang yang selingkuh. Ini zamannya selingkuh. Kalau kita tidak ikut selingkuh, dengar aja hasil survei. 1 dari 2 pria selingkuh. Selingkuhnya dengan siapa? Istri orang, berarti 1 dari 2 wanita juga selingkuh. Ini zamannya Pak, situasi. Tuhan harus tahu dong situasi. Akhirnya Anda terjebak oleh etika situasi. Seolah-olah situasi membenarkan kelakuan saudara. Anak 7. Tidak ada makanan. Jadi kalau saya nyuri untuk kasih makan anak, karena situasi. Maka Tuhan harus tahu keadaan kami, ya kan? Suami saya minggat tidak pulang-pulang, sudah 10 kali lebaran. Bagaimana saya bisa ngasih makan anak saya? Jadi kalau saya jual diri, situasi Pak, situasi. Kalau Anda kemudian menghalalkan situasi dengan melanggar kebenaran, saudara berbahaya. Saudara akan berurusan dengan Tuhan. Abraham dalam situasi nyawanya terancam, strategi yang sama dia pakai. Kamu ngaku ya, jangan bilang istri saya. Bilang adik saya. Pelajaran bagi kita semua saudara, saya dan saudara. Tidak ada orang yang kebal dosa. Mau jemaat, mau vikaris, mau penginjil, mau pendeta, termasuk saya. Tidak ada yang kebal dosa. Yang namanya manusia, kondisi rohaninya itu tidak selalu menanjak. Ada waktu-waktu Anda di lembah kekelaman. Ada waktu Anda dihadapkan dengan persoalan. Ada waktu di mana saudara secara rohani, saudara sedang kering. Dan disitulah Anda bisa meragukan kebenaran firman. Maka saudara-saudara berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Satu-satunya cara untuk mengusir keraguan adalah meneguhkan keyakinan. Tidak ada cara lain, saudara-saudara. Cara untuk meneguhkan keyakinan apa? Dari mana datangnya iman? Pendengaran akan firman. Maka semakin banyak firman yang saudara dengar, semakin banyak pewahyuan yang saudara terima, semakin banyak rema yang terjadi dalam hidup saudara, semakin kuat.
Tadi lagu tadi menguatkan kita, pertolonganmu begitu ajaib. Dari mana penulis lagu tahu bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib? Pewahyuan. Di saat aku tidak berdaya, di saat aku tidak mengetahui apa yang harus aku lakukan, di saat aku tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan, di saat aku tidak mampu untuk menghadapi kesulitan, disitulah aku melihat tangan Tuhan bekerja. Saudara-saudara, semakin banyak pewahyuan, semakin banyak firman yang saudara terima, semakin kuat iman saudara. Maka kalau dengar firman, jangan dengar dengan telinga kanan dan keluar dengan telinga kiri. Saya mau mengajak Anda semuanya yang nonton, yang dengar, jangan hanya mendengar. Belajarlah seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus 1:25. Berbahagialah orang yang meneliti hukum yang sempurna. Bukan hanya mendengar kemudian melupakannya, tapi benar-benar melakukannya. Maka saudara akan dibuat bahagia oleh perbuatan Anda. Jadi saya ulangi lagi saudara, karena kadang-kadang kita ini hanya mendengar firman dan disimpan di normal thinking. Hanya di sini, jadi wacana, diskusi. Waduh, didiskusikan, tapi tidak diinternalkan. Ketika firman hanya di normal thinking, tidak masuk di hard thinking, saudara akan bermasalah. Karena apa yang terjadi dengan Abraham? Dia sudah menyaksikan pertolongan Tuhan. Dia sudah menyaksikan bagaimana Tuhan campur tangan waktu istrinya diambil oleh Raja Firaun. Dia sudah menyaksikan bagaimana Allah bekerja, bahwa Allah tidak mau Abraham berdusta. Tetapi rupanya itu tidak dimasukkan di hard thinking, yaitu masukkan dalam hati. Firman baru ngefek kalau itu sudah masuk dalam hati. Karena di dalam hati saudara sudah ada perpustakaan true lies. Saya ulangi lagi. Kenapa orang bisa jatuh di dosa yang sama berkali-kali? Karena yang di dalam belum dibereskan. Apa yang di dalam? Fear, takut. Nah, saya bisa memahami Rasul Paulus yang pernah mengatakan, saya ini pengen berbuat baik loh. Tetapi yang kulakukan yang tidak baik. Karena di dalam diriku ada hukum lain. Apa itu? Stronghold. Apa itu? True lies. Apa itu? Kebohongan-kebohongan yang Anda benarkan karena terlalu sering didengarkan. Kamu tidak berguna. Kamu anak haram. Kamu ini pecundang. Dan saudara dengar berkali-kali. Dan ketika saudara stres itu kembali lagi. Dan saudara mempercayai kebohongan-kebohongan yang saudara sudah masukkan di dalam hati. Sehingga firman yang baru Anda dengar tidak ngefek. Karena apa? Karena yang sudah dimasukkan di dalam hard thinking atau subconscious mind itu jauh lebih berkuasa. Dibilang 2000 kali lebih cepat memberikan respon daripada yang baru saudara dengar. Maka tolong diteliti hatimu, selidiki hatimu, masih adakah true lies. True lies-nya Abraham adalah, kalau saya tidak menyelesaikan sendiri, maka saya akan mati. Kalau saya tidak menyuruh dia bohong, saya akan mati. Saya kurang tahu. Mungkin Abraham dapat dari bapaknya Tera atau dari siapa yang mengatakan, bohong demi kebaikan, it's okay nak. Ya kan? Bilang nanti kalau tukang kredit datang, mama ada di pasar. Ya, bilang ya. Coba bayangkan kalau anakmu umur 5 tahun sudah dibilang, nanti kalau itu tukang bank harian datang bilang, mama ada di pasar. Padahal mamanya ada di kamar. Apa yang dia sedang terima dari mamanya? True lies, kebohongan. Tapi kebohongan demi mama, it's okay. Ya kan? Jadi bohong untuk kebaikan, it's okay. Itu yang ditangkap oleh anak itu. Nah kalau itu seminggu 2 kali, maka lama-lama anak ini mengatakan, oh bohong demi mama, it's okay. Nanti dia akan berbohong demi kebaikan. Padahal bohong adalah bohong. Amin. Tidak ada dosa hitam, dosa putih di dalam kamusnya Alkitab. Dosa adalah dosa, bohong adalah bohong. Saudara-saudara, ini pelajaran buat kita semua. Kita pernah slip back, kita pernah kembali melakukan dosa yang sama karena apa?
akarnya belum dicabut. Kembali lagi berdosa lagi, kembali lagi selingkuh lagi, kembali lagi korupsi lagi, kembali lagi memberontak lagi. Kenapa? Karena masih ada sesuatu yang belum dicabut. Oleh karena itu, saudara-saudara, bertobatlah. Apa artinya bertobat? Apa artinya bertobat? Menanggalkan yang lama, yang sudah nyantol, yang sudah nyatok, yang sudah bersatu dengan hidup saudara, diganti dengan yang baru. Amin. Persoalannya kalau itu sudah terlalu lama, sudah 20 tahun kita dibentuk dengan berpikiran-pikiran yang salah, bagaimana? Saudara-saudara, ini pergumulannya Rasul Paulus. Aku pengen melakukan yang baik, tapi yang tidak baik yang aku lakukan, karena di dalam diriku ada hukum lain, maka tanggalkanlah manusia lama, saudara, hiduplah dalam roh. Saya dan saudara bergumul tiap hari, kita harus memasukkan yang baru. Supaya yang salah-salah yang selama ini kita anggap oke, ternyata salah, kita ganti dengan kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ingat baik-baik, umur tidak menentukan saudara bebas dari dosa. Umur tidak menentukan saudara bebas dari kesalahan. Kita semua selama masih makan nasi dan menginjak bumi, kita bisa jatuh dalam dosa. Jangan sombong. Amin. Yang kedua, saya tidak tahu Abraham mengucapkan kalimat ini. Tetapi ini belajar dari Abraham. Jangan pernah menyalahkan Allah saat Anda menghadapi masalah. Jangan pernah ngeblame Tuhan saat saudara sedang menghadapi persoalan. Pasal 20 ayat 13, ada seorang penafsir yang mengatakan sesuatu yang penting di sini. Ketika di dalam ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Maka ketika Allah menyuruh saya meninggalkan rumah ayah saya dan mengembara ke negeri-negeri orang asing, saya berkata kepada istri saya, nyatakanlah kesetiaanmu kepada saya dengan mengatakan kepada setiap orang bahwa saya ini abangmu. Ada kalimat yang menarik di sini, saudara-saudara. Maka ketika Allah menyuruh saya meninggalkan rumah ayah saya dan mengembara, dalam bahasa Inggris adalah wander. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, kata ini hanya dipakai untuk menggambarkan binatang yang tersesat. It is use of animal going astray, of a drunken man feeling or staggering of sinful seduction. Jadi penafsir mengatakan Abraham menggunakan bahasa yang seharusnya tidak dipakai. Seolah-olah, setelah 24 tahun ini yang terjadi. Dan saya masih menghadapi masalah yang sama. Karena apa? Allah itu mengizinkan hidup saya mengembara seperti binatang. Nada yang diucapkan oleh Abraham adalah nada dia tidak menghormati Tuhan. Karena mungkin penantian yang terlalu lama dan masalah demi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Jadi dia mau excuse himself, dia mau mencoba memaafkan dosa yang dia lakukan. Saya terpaksa melakukan ini Tuhan. Kalau tidak kan saya mati. Iya kan? Ini kan Tuhan yang bilang, katanya mau ada perjanjian memberikan tanah. Kapan? Sudah 24 tahun nih. Mana anaknya? Mana anak perjanjian? Sekarang saya menghadapi masalah yang sama. Jadi saya sudah ngomong dari awal dengan Sarah. Ngaku ya kalau aku ini abangmu. Tapi kalimat yang dipersoalkan adalah wonder. Dikatakan oleh salah satu penafsir namanya Barnhouse, 6 other words are translated wonder, any of one of which Abraham might have used. But he used the worst word available. Dia harusnya tidak pakai kata itu karena 6 kali itu dipakai itu kata untuk binatang yang tersesat. Binatang yang mengembara dan tidak tahu arahnya. Padahal Tuhan sudah mengatakan, aku akan menunjukkan tempat
yang akan aku berikan kepadamu. Dan Allah selalu menyertai dia. Nanti kita melihat Allah menyertai dia. Bahkan di istananya Abimelek, Allah masih melakukan apa yang menjadi rencananya. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan dan ngeblame Tuhan kalau ada persoalan dalam hidup saudara. Ini semua gara-gara Tuhan nih. Dulu sebelum saya melayani Tuhan, hidup saya baik-baik saja. Ekonomi lancar, anak istri sehat. Setelah saya melayani Tuhan, saya menghadapi stroke. Dulu sebelum saya ikut Tuhan, saya hidup makmur. Setelah ini malah saya kekurangan. Jangan pernah ngeblame Tuhan waktu Anda punya persoalan. Jangan pernah menyalahkan Allah waktu Anda sedang menghadapi musibah. Karena musibah bukan simbol bahwa Allah tidak menyayangi Anda. Pelajaran buat saudara dan saya. Anda akan diizinkan oleh Tuhan menghadapi yang terburuk dalam hidup. Tapi yang terburuk dalam hidup bukan simbol bahwa Allah meninggalkan Anda atau Allah membenci saudara. Belajar dari Ayub. Aku lahir dengan telanjang. Aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di situ Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, jangan pernah menyangka bahwa kesulitan adalah simbol Tuhan meninggalkan. Kita semua begitu mudah dan kita begitu cepat membuat kesimpulan. Di manakah engkau Tuhan? Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita. Terus? Dosa-dosa atau mungkin Allah mungkin bosan melihat tingkah kita. Ya, saudara boleh mungkin-mungkinlah Bu Lydia. Ya, mungkin Tuhan sudah bosan, mungkin Tuhan sudah tidak mengasihi saya, mungkin Tuhan sudah jengah, mungkin Tuhan sudah seperti capek lihat dengan kelakuan saudara. Maka sekarang tanyalah kepada rumput yang bergoyang sana. Saudara-saudara, manusiawi. Ada waktu-waktu dalam hidupmu di mana engkau ada diizinkan Tuhan ada di lembah dan Anda mudah membuat keputusan. Where are you? Di manakah engkau Tuhan? Saudara-saudara, Yesus mewakili itu. Ketika ada di kayu salib, dia mengucapkan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau? Saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua sadar, jangan pernah menyalahkan Allah di saat menghadapi musibah. Kabar baik, ada kabar baik. Di dalam kisah ini, saudara akan menemukan bahwa Allah bisa mengubah masalah jadi berkah. Saya ini kadang-kadang tidak bisa memahami. Akhirnya melalui mimpi Abimelek diancam oleh Tuhan. Kamu sampai sentuh Sarah, habis. Kamu dan seluruh rakyatmu, habis. Padahal itu lewat mimpi. Abimelek ketakutan. Sehingga dia panggil Abraham. Dan akhirnya apa yang saudara yang dilakukan? Abimelek bilang, ambil istrimu, pulang nih. Saya kasih ternak, pembantu, 12 kilo uang silver, uang perak. 12, pada waktu itu saudara-saudara nilainya begitu tinggi. Saya pikir Abraham pulang dari istananya Abimelek senyum, yang kedua kali ini, ya kan? Jadi kamu ini ternyata kecantikanmu bisa mendatangkan rezeki, ya kan? Dulu dia dapat juga dari Raja Firam. Saudara-saudara, pelajaran yang luar biasa, karena apa yang dilakukan oleh Abimelek adalah problem bagi Abraham dan problem bagi Abimelek. Ada sesuatu yang terjadi bahkan untuk Abimelek. Apa yang terjadi? Abimelek pun akhirnya diselamatkan. Dan yang terjadi adalah ketika Abraham berdoa buat Abimelek, istrinya bisa melahirkan. Dan wanita-wanita yang lain yang selama ini mandul bisa melahirkan.
Saudara membaca kisahnya. Jadi ternyata persoalan bisa diubah jadi berkat ketika kita mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka jangan takut menghadapi masalah ketika kita disertai oleh Allah. Maka kesadaran Anda bahwa hidupmu disertai oleh Allah itu menentukan kualitas hidup kita. Saya mau ulangi lagi saudara-saudara. Yang menentukan kualitas hidupmu, yang membuat engkau tabah menghadapi masalah, yang membuat engkau kuat waktu engkau diperhadapkan dengan himpitan dan persoalan adalah kesadaran bahwa Allah menyertai Anda. Jangan sekali-sekali merumuskan karena persoalan, kesulitan, pergumulan bahwa Tuhan meninggalkan. Saya mau mengatakan ini karena penting. Your awareness about God determine your quality about your life. Kesadaran Anda mengenai Allah dalam hidupmu menentukan kualitas hidupmu. Kalau tidak percaya tanya Daud. Ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, ia menuntun aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, ketika saudara menyadari siapa Tuhan dalam hidup saudara, kesadaran itu, pengakuan Anda, pewahyuan Anda tentang siapa Tuhan Anda menentukan kehidupan dan sepak terjang hidup Anda dalam kehidupan ini. Seharusnya Abraham belajar pernyataan demi pernyataan yang Tuhan nyatakan dalam pertemuan. Berubah-ubah namanya. El Shaddai, Adonai, Tuhan the Most High, Tuhan yang Maha Tinggi. Seharusnya Abraham belajar dari situ. Saudara-saudara, persoalan yang kamu hadapi adalah persoalan yang biasa. Tahu artinya biasa? Apa coba? Dalam bahasa Inggris common. Tahu artinya common? Tetangga menghadapi, teman juga punya, ya kan? Bos saudara juga punya, bawahan saudara juga punya, pendeta saudara juga punya masalah. Common, itu masalah common, masalah biasa. Semua orang menghadapinya. Maka waktu Anda diizinkan menghadapi masalah, jangan pernah mengucapkan kalimat ini. Kadang-kadang orang membesar-besarkan. Di dunia ini tidak ada orang yang mengalami masalah sebesar saya. Pernah mendengar itu? Tidak ada orang yang menghadapi pergumulan sesulit saya ini. Entah kutuk apa yang saya terima dari orang tua saya. Saya menghadapi segalanya. Saudara dengar baik-baik. Biasa. Anda belum pernah punya suami seperti apa yang suami saya ini ya. Kurang ajarnya bukan main. Ya kan? Ada juga istri yang punya suami seperti itu. Biasa. Oh, saya saudara kalau saudara tahu persoalan saya yang datang silih berganti bertubi-tubi, satu datang belum selesai, satu datang lagi. Saudara, ini saya ini tidak tahu kenapa persoalan hidup saya seolah-olah seperti dunia ini mau runtuh. Hei, kasih tahu kepada orang seperti itu, bilang, hei persoalanmu itu, dan Tuhan tidak memberikan persoalan melebihi kekuatan. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Saya mengulangi lagi, tolong supaya saudara masukkan dalam pemikiran, internalkan di hard thinking saudara. Your problem is temporary. 1, 2, 3. Masalahmu itu sifatnya sementara. Semua masalah sifatnya sementara. Amin. Karena di dalam waktunya Tuhan, nanti Tuhan akan menyelesaikannya. Dan segala sesuatu ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terakhir, Allah selalu punya cara untuk menyelesaikan rencananya. Maka Allah menjawab dalam mimpi itu, memang aku tahu bahwa engkau melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Karena itu aku telah mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku. Allah sendiri yang turun tangan, mendatangi Raja Abimelek dan bilang dalam mimpi, saya yang ambil alih ini. Karena Abraham ceroboh, saya yang ambil alih. Karena apa? Saya tidak mau benih anak perjanjian dikotori. Saudara-saudara, mari kita akan belajar di sini
Di dalam pasal 21 ayat 1 sampai 4 akhirnya ada sesuatu yang direncanakan oleh Allah 25 tahun yang lalu menjadi kenyataan. Dan disinilah kita melihat rencana Allah yang hampir saja dibatalkan oleh manusia-manusia ini pada akhirnya terjadi. Dan Allah yang campur tangan, 2 kali Allah campur tangan untuk supaya rencananya bisa terjadi. Tuhan memberkati Sarah. Semua bilang Tuhan memberkati Sarah. Seperti yang telah dijanjikannya. Kalimat itu ucapkan 1, 2, 3. Jadi kalau Tuhan berjanji, Dia akan setia kepada janjinya. Maka untuk menggenapi janjinya, Dia campur tangan. Dia secara khusus bikin mimpi yang bikin Abimelek ketakutan. Hal yang sama juga terjadi kepada Firaun pada waktu itu. Pada waktu yang telah ditentukan Allah, ketika Abraham sudah tua, mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamakan anak itu Ishak. Dan ketika Ishak berumur 8 hari, Abraham menyunatkan sesuai dengan perintah Allah. Perhatikan kalimat itu. Pada waktu yang telah ditentukan Allah. Ketika Abraham sudah tua, mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu yang sudah ditentukan. Pada waktu yang sudah ditentukan. Semua mengatakan, pada waktu yang sudah. Dia menggenapi janjinya. Janjimu seperti fajar. Kemudian, janji Tuhan selalu ditepati. Dengar baik-baik saudara. Ketika engkau diizinkan oleh Tuhan dalam penantian. Penantian bukan simbol bahwa Tuhan mengcancel apa yang jadi rencananya dalam hidup saudara. Tetapi ini Pak 25 tahun dalam waktunya Tuhan. Tuhan masih punya cara untuk menggenapi rencananya. Tidak peduli engkau sudah mati head atau testosteron sudah terjun bebas. Anda masih bisa kalau itu dalam rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi apakah sudah mendengar Rudi? Janjiku adalah kamu akan punya rumah 1 are, 4 kamar. Ini janji Tuhan. Rudi di mana nih? Pak Roni, percaya janji Tuhan? Menunggu sampai kapan? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Semua ada waktunya. Karena kalau itu rencananya, Tuhan akan menolong. Saya membaca kisah dari Chicken Soup, dari buku. Ada seorang pria yang harus menanti 40 tahun untuk mendapatkan pacar itu jadi istrinya. Dan selama 40 tahun dia yakin suatu saat pacarnya akan mengatakan ya. Dan selama 40 tahun tiap pagi dia bekerja, dia kasih surat. 40 tahun dia kasih surat cinta kepada pacarnya yang masih belum setuju. Tetapi setelah 40 tahun penantian, akhirnya dia mendapatkan. Cuma pada waktu itu dia sudah umur 60. Tapi tidak masalah, ya kan? Penantian Anda dengan kesetiaan dan kesabaran serta ketabahan hati akan membuahkan janji Tuhan. Haleluya. Susi, tunggu janji Tuhan. Amin. Ya. Katakan waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Benar saudara, segala sesuatu ada waktunya. Coba bayangkan kalau saudara tahu segala sesuatu ada waktunya, luar biasa. Karena ada yang menggambarkan begini, di mata Tuhan bumi itu hanya kecil. Dan Tuhan yang dari atas lihat segalanya. Kita yang di bumi kita tidak tahu semuanya. Bagi Tuhan sudah tahu yang awal dan yang akhir, dia sudah tahu. Dia tahu yang awal dan yang akhir hidup saudara, dia tahu semuanya. Dan Tuhan sudah tahu waktu yang terbaik buat saudara-saudara. Sabar. Amin. Haleluya. Saya tahu rancangan Tuhan itu indah bagi setiap kita. Karena dia mengatakan, aku tahu rancanganku mengenai kamu. Rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan juga aku memberikan rancangan yang
penuh dengan harapan untuk masa depan kita. Jadi saudara-saudara, kita yang tidak tahu kadang-kadang kita merasa kenapa harus begini dan sebagainya. Kita yang tahu bahwa Allah Maha tahu, Maha mengerti, Alfa dan Omega, saudara tidak perlu cemas. Rancangan Tuhan akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ikuti rencananya, jalanilah firman-Nya, hidup dekat dengan Dia, sering-sering masuk hadirat-Nya, nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar. Wow. Usia tidak menjamin Anda bebas dari dosa. Jangan pernah menyalahkan Tuhan waktu Anda sedang menghadapi persoalan. Allah bisa mengubah masalah jadi berkah. Dan Allah yang punya rencana, Dia sendiri yang akan menyelesaikan rencananya dalam hidup kita. Bagian kita adalah ikuti saja rencananya, baca buku manualnya, hidup di atas perjanjiannya. Tuhan akan memberkati saudara.